Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 5 Juni 2022 di dalam mendengar firman Tuhan. Nah saudaraku, saya percaya kita dilimpahkan oleh kasih karunia, kemurahan, kebajikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita, biarlah kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh tertanam dan berbuah dalam hidup kita. Kita akan belajar firman Tuhan dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini Engkau yang memberikan kami hati yang rindu, hati yang taat untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami persiapkan hati kami, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami hidupi dan sungguh-sungguh berkuasa di dalam kami. Ini kami ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Engkau yang memenuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Raja dan Mempelainya. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 45 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal ini. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya.
Saudaraku, pernikahan yang diberkati adalah pernikahan yang didasarkan atas kehendak Allah, dilaksanakan oleh pasangan yang mengasihi Allah dan kebenarannya, serta tentu saling mengasihi. Apabila yang menikah adalah seorang pemimpin, maka tentu pernikahan itu akan menunjang dan meningkatkan peranannya bagi banyak orang. Di dalam Mazmur 45 ini menyatakan keindahan dari pernikahan Raja Israel. Pemazmur memuji sang raja sebagai pilihan Allah bagi tahta Israel. Allah telah memilihnya sebagai raja untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Memang, sang raja itu kesukaannya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena pilihan Allah itulah, sang raja sekarang diberikan dan diperlengkapi kebahagiaan dengan permaisuri. Permaisuri akan melengkapi rumah tangga raja dengan kasih dan kesetiaan. Oleh sebab itu, pemazmur sekarang menunjukkan puisinya untuk menasehati permaisuri agar ia menjadi istri dan abdi bagi sang raja. Di dalam Mazmur ini juga menyatakan bahwa oleh karena pilihan Allah yang diperlengkapi dengan kebahagiaan dan sukacita bagi keluarga kerajaan, mereka akan menurunkan putra-putra mahkota yang akan memasyurkan Israel dan akan semakin mempermuliakan Allah Israel yang adalah raja di atas segala raja. Saudaraku, di dalam Mazmur ini menyatakan penafsiran bahwa gereja sepanjang masa tidak berhenti pada upacara pernikahan raja saja. Para penafsir di dalam Alkitab menyebut bahwa Mazmur ini sebagai Mazmur yang berbicara tentang Mesias yang akan datang sebagai penguasa, pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan yang didirikan oleh Allah. Dua dimensi Mazmur ini dapat terjadi karena orang Yahudi memahami kerajaan dinasti Daud sebagai refleksi pemerintahan Allah, di mana Allah sendirilah yang menjadi penguasa tertinggi. Saudaraku, semua gambaran di atas secara nyata berbicara tentang karakteristik daripada Mesias, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana dinyatakan dan ditulis di dalam Perjanjian Baru yang mengaplikasikan Mazmur ini dalam keterkaitan hubungan dengan Kristus, yaitu hubungan mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Melalui bagian puisi yang indah ini, kita dapat terhisap di dalam kerajaan Allah sebagai mempelai wanita Kristus yang dapat menikmati kekayaan berkat-berkat bersama Sang Pahlawan kita yang dipenuhi dengan semarak dan keagungan dan dapat memerintah dengan kebenaran. Saudaraku, kesadaran bahwa orang Kristen berstatus khusus sebagai mempelai Kristus yang mulia dan agung seharusnya menolong kita untuk tidak membiarkan status kita dicemari oleh berbagai konflik yang sia-sia dan juga intrik-intrik dari dunia ini. Mari kita renungkan, saudaraku. Hadirkanlah Kristus sebagai Raja di dalam gereja, di dalam rumah tangga dan pribadi kita masing-masing, sehingga kehendaknya dapat terlaksana dan Kristus diagungkan dengan perkataan dan perbuatan kita. Kekaguman kita kepada Kristus akan semakin bertambah hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar, saudaraku. Kita bersama-sama boleh belajar melalui firman Tuhan ini bahwa pernikahan yang diberkati di dalam rumah tangga Kristen akan menjadi berkat bagi dunia ini.
Demikian juga kita menantikan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai gereja Tuhan mempelai wanita. Demikianlah saudaraku, kita boleh belajar dari Mazmur ini dan kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang kudus dan mulia. Kita akan memelihara hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah, kita sedang boleh menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Mari saudaraku, kita persiapkan diri kita dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau penuhkan kami dalam bejana kami. Penuhkan kami sehingga kami terus dapat melakukan kehendak-Mu. Kami hidup dalam kebenaran-Mu dan kami setia sampai akhir. Ini kami ya Bapa, kuduskan kami sebagai mempelai Kristus. Kuduskan kami untuk kami boleh bersiap sedia menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat melayani dan semangat untuk beribadah. God bless you all.